Kalau untuk bibit kita pakai bibit yang dari tanaman yang usianya di atas 2 tahun. Harga kering di angka 2 jutaan sampai 3 juta 1 kilo. Kalau target ya satu tajar paling tidak ya 5 kiloan lah. 5 kilo tinggal kalikan. Iya, tinggal kali. 100 tajar. Lumayan. Berapa digit kira-kira? Ya dihitung sendiri lah. Expander lah ya. Assalamualaikum teman-teman, kali ini saya berada di Dusun Gumuk Agung, Desa Gintangan. Kali ini saya bersama Mas Daniel. Ini di belakang saya ada tanaman vanili dan nanti kita akan kupas tentang tanaman vanili ini. Bagaimana kisahnya Mas Daniel memulai bisnis ini? Yuk kita tanya-tanya dengan beliau. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel. Saya petani vanili dari Desa Gintangan. Sejak kapan sampai memulai usaha ini, Mas? Sejak akhir 2019, awal tanam. Dari sekian banyak komoditi pertanian, kenapa sampai memilih vanili? Ya, karena vanili kan bisa ditanam di pekarangan rumah, tidak perlu lahan yang luas dan keunggulannya itu tanaman untuk jangka panjang. Oke, Mas, ini kan ditanam di area pekarangan rumah. Untuk media tanamnya apa aja, Mas? Ini kan tanahnya kan otomatis beda-beda, bukan dari tanah sawah. Bukan, ini kita buat sendiri. Media tanamnya campuran dari kokopit, arang sekam, dan kompos. Idealnya, Mas, idealnya kita untuk start awal tanam sampai dengan akhir bisa kita tuai panen itu berapa lama? Untuk start awal tanam sampai panen sekitaran ya 3 tahunan lah untuk menghasilkan buah vanili. Kalau untuk bibit kita pakai bibit yang dari tanaman yang usianya di atas 2 tahun dan kita potong kurang lebih 1 meter seluruhnya untuk kita tanam. Oke. Tanaman yang di sini usianya sudah 2 tahun lebih. Ada yang sudah berbuah? Ada. Dari usia tanaman 2 tahun sudah bisa menghasilkan buah, teman-teman. Dari tanam usia 2 tahun kita sudah mulai bisa membuahkan. Istilahnya belajar berbuah tanaman kita. Ini contoh buah polong vanili. Seperti ini. Di sekitar rumah sampean ini ada berapa tanaman? Ada berapa batang? Sini kita tanam 160 tajar. Ini tajar namanya, seperti ini. Satu tajar kita isi 4 bibit, 4 pohon, 4 sulur. Untuk isi tajar itu kita pakai serabut kelapa yang dicacah. Ini fungsinya untuk menjaga kelembapan pada akar yang menempel di tajar. Kita untuk mengatasi gulma kita pakai mulsa alami, itu berupa daun bambu kering yang kita sebar di dalam baris bedengan ini. Ini untuk untuk meminimalisir gulma. Ya, untuk meminimalisir gulma untuk mengendalikan gulma. Untuk potensi pasar ini kan tanaman untuk diekspor. Jadi harganya ya cukup lumayan. Kalau untuk saat ini harga per kilonya berapa? Kering dan basah. Kalau tahun kemarin 2021 itu harga di
di angka 250.000 sampai 300.000 untuk basah. Kalau basah? Ya, itu harga basah. Harga basah. Kalau harga keringnya? Harga kering di angka 2 jutaan sampai 3 juta 1 kilo. Tergantung kualitas. Dari ini berapa? 100? Di sini? 160 tajar. 160 tajar berpotensi menghasilkan berapa? Berapa kilo basah? Kalau target ya 1 tajar paling tidak ya 5 kiloan lah. 5 kilo, tinggal kalikan. Iya, tinggal kalikan. 100 tajar. Lumayan. Berapa digit kira-kira? Ya dihitung sendiri lah. Expander lah ya. Untuk perawatan kita pakai full, pakai pupuk organik tanpa sentuhan kimia sama sekali. Ya contoh, kita pakai pupuk organik cair buat sendiri. Terus kompos, kita pakai kohe, kotoran hewan yang difermentasi. Jadi ini benar-benar di samping rumahnya Mas Daniel sendiri, teman-teman. Ya, untuk naungan kita pakai paranet yang ukuran 60%. Jadi sinar juga cukup banyak yang masuk dan tidak terlalu teduh. Untuk jarak tanam idealnya itu 1 meter kali 2 meter. Untuk ukuran per baris ini 1 meter. Ukuran dalam baris 1 meter, ukuran jalan untuk kita lewat 2 meter. Itu idealnya seperti itu. Oke, untuk teman-teman yang ingin memulai budidaya vanili yang membutuhkan bibit, bisa kontak WA saya di bawah sini. Ya, nanti kita akan bisa belajar bersama dan bisa sharing-sharing untuk pengalaman saya yang 2 tahun ke belakang ini, bagaimana perawatannya, masalah apa yang dihadapi, dan bagaimana untuk cara membuahkan. Itu yang paling penting. Yang paling utama di dalam bertani vanili itu kita harus menata sulur. Jangan sampai sulur ini tumpang tindih dengan yang lain. Jangan sampai sulurnya itu merambat secara liar dan tidak tertata. Untuk usia buah itu paling ideal antara 8 sampai 9 bulan setelah polinasi atau setelah dikawinkan. Itu sudah ideal untuk dipanen. Kalau di bawah itu tergolong buah masih tergolong muda. Jadi untuk menghasilkan buah dengan kualitas baik itu usia buah paling tidak harus di atas 8 bulan. Untuk teman-teman yang berminat tanam vanili, diusahakan jangan menggunakan bambu, karena usianya cuma bertahan di 1,5 tahun itu sudah lapuk. Makanya ini saya kasih bajaringan untuk
penyangga. Dan untuk apa namanya ini, gantungan sulur. Untuk gantungan sulur kita pakai besi yang lebih awet dan tahan lama. Oke teman-teman, jadi berkebun vanili ini nggak harus di lahan persawahan yang membutuhkan lahan tanam yang begitu luas. Tapi seperti yang dicontohkan Mas Daniel ini benar-benar berada di pekarangan rumahnya, dan ini kebunnya, dan ini rumahnya. Nah ini di depan rumahnya dan di samping rumahnya sudah bisa ditanami tanaman vanili. Oke, mungkin cukup segitu perjalanan kita kali ini. Lain kali kita ajak teman-teman ke wirausaha lainnya yang ada di Banyuwangi. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel ini untuk klik tombol subscribe dan aktifkan terus loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa.